Hello kids, welcome to English class with Miss Cindy. Welcome to new chapter. Selamat datang di chapter yang baru karena kita sudah menyelesaikan dua chapter 1 dan chapter 2 pada minggu lalu. So, now we will see chapter 3 and chapter 4. Chapter 3 is what time is it and chapter 4 is this is my word. Jadi kita akan masuk ke chapter 3 dan chapter 4 sekaligus pada pertemuan hari ini dan juga pertemuan berikut-berikutnya. So in chapter 3 with the title What Time Is It? Jadi di chapter 3 dengan judul What Time Is It? We will learn, kita akan belajar tentang to tell the time, untuk menyebutkan dan membaca jam, and to tell the date, untuk membaca tanggal dan menyebutkannya dalam kalimat, and then we will learn about to tell the day and month, untuk bagaimana menyebutkan hari dan juga bulan di dalam kalender. For chapter 4, chapter 4 dengan judul This is my word, we will learn about to state things, to state animals, and to state places around us. Jadi untuk menyatakan benda, kemudian hewan, ataupun ya seputaran benda atau benda-benda di sekitar kamu, kemudian tempat-tempat di sekitarmu. Jadi untuk chapter 4 ini kita akan fokus ke namanya preposition. Preposition of place. Kita akan lihat pada video-video di hari-hari selanjutnya. So, today's agenda is we will learn cardinal and ordinal number, and then we will learn how to tell the time, and at last we will do some activity time. So, let's go. So, before you continue this video, remember to speak up and ask for help. Jadi jangan segan-segan untuk meminta bantuan. Jika kamu kesulitan, jangan membiarkan kesulitanmu. Kamu bisa bertanya kepada orang tuamu, ask your parents, or reach out to your teacher, atau kamu bisa menanyakannya kepada Miss Cindy melalui Google Classroom. Or seek the help of your classmate. Ataupun kamu bisa bertanya kepada temanmu, tapi ingat bertanya tentang pelajaran ini. Jadi banyak sekali support system yang bisa kamu gunakan. Kuncinya adalah kamu bertanya. Jangan diam dan meneruskan ketidaktahuanmu, kebingunganmu. So we will start with learn what is cardinal and ordinal number. Jadi kita akan mulai dengan mempelajari bilangan-bilangan atau angka-angka kardinal dan ordinal. Sebenarnya apa bilangan kardinal dan apa bilangan ordinal, serta nanti kita akan pakai pada saat apa. Let's check it. So, first let's see what is cardinal number and what is ordinal number. Jadi pertama-tama kita lihat dulu yuk pengertian dari cardinal number itu apa dan ordinal number itu apa. So cardinal number is a number that says how many of something there are, such as 1, 2, 3, 4, 5, and next. Jadi cardinal number itu, angka kardinal, bilangan kardinal adalah bilangan yang digunakan untuk mengatakan jumlah dari sesuatu. Jumlah dari sesuatu. Misalnya, jumlah bukumu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Jumlah hewan peliharaanmu. Jadi cardinal number itu atau angka kardinal kamu pakai untuk menyatakan jumlah dari suatu benda ataupun suatu hal. And ordinal number is a number that tells the position of something in a list, such as first, second, third, fourth, fifth. Jadi ordinal number itu berbeda dengan cardinal number. Kalau cardinal number itu kamu belajar tentang bagaimana untuk menyatakan sesuatu jumlah daripada benda. Ordinal number kita gunakan
saat kita mau menyatakan posisi dari sesuatu di dalam sebuah list atau order. Oke, kamu biasanya akan memakai kata first. Nah, tulisan seperti ini nih. Ada angka 1, kemudian ada jelasnya ST. Oke, 2 ada ND. Itu bacanya first, second, third, fourth, fifth. Berbeda dengan cardinal number. Kalau cardinal number seperti angka biasa. 1, 2, 3, 4, 5 yang biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan kalau ordinal number, dia pakai first, second, third, fourth, dan selebihnya. Ada huruf-huruf, 2 huruf yang menyertai dia. Oke, nah kalau di bahasa Indonesia kan, kalau cardinal number ini, cardinal number ataupun angka kardinal biasanya disebut biasa aja. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Kalau ordinal number, biasanya disebut kalau dalam bahasa Indonesia, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Imbuhan ke di depan menyatakan posisi. Dia kalau dibilang pertama berarti posisi satu dari list yang ada, urutan yang ada. Kalau dibilang fourth, keempat berarti posisi keempat dari list ataupun hal susunan yang ada. Jadi itu perbedaannya. Yang satu menyatakan jumlah, yang satu menyatakan posisi. Oke, kita akan lihat lagi pemakaiannya itu biasanya di mana. Oke, how to read the following cardinal number. Oke, sekarang di depan kamu, Miss ini sudah memberikan banyak contoh cardinal number yang biasa. Oke, angka-angka yang biasanya kamu lihat. Kemudian perhitungan angka dalam bahasa Inggris yang biasanya kamu hadapi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan selebihnya. Di sini juga Miss Cindy ajarkan bagaimana kalau membuat puluhan, kemudian ratusan, dan ribuan. Oke, silakan dibaca baik-baik, dimengerti baik-baik. Jangan sampai salah. Oke, now we will learn about how to read the following ordinal number. Sekarang kita akan melihat dan belajar bagaimana untuk membaca ataupun menyebutkan angka-angka ordinal. Oke, berbeda dengan angka kardinal. Oke, kalau angka kardinal adalah angka biasa yang kamu temui, angka ordinal itu berbeda. Kalau kamu perhatikan, di setiap penulisan angka, ada 2 huruf yang ukurannya lebih kecil di bagian kanan atas, di sebelah dari setiap angka. Misalnya di sini angka 1, ada huruf ST. Oke, 1, ST. Oke, kemudian yang kedua ada huruf ND, di angka 3 ada huruf RD, 4 ada huruf TH, dan selebihnya. Oke, nah, untuk ordinal number, kamu tidak boleh tidak menggunakan ini. Oke, jadi kamu harus menggunakannya. Kemudian fungsinya untuk apa? Kalau kamu perhatikan di kalimat-kalimat yang menjelaskan bagaimana pengucapan angka tersebut, Miss Cindy ada berikan 2 angka terakhir yang Miss Cindy garis bawahi dan juga Miss Cindy bold, Miss Cindy buat lebih tebal, yang merupakan 2 huruf dari huruf yang ada penulisan setelah angka ini. Kita lihat yang number 1. 1 ST. Oke, jadi kalau dalam ordinal number, nomor 1 itu bukan 1 seperti kardinal, tetapi menjadi first. Oke, ada ST di belakangnya sama seperti 2 huruf yang mengikuti angka 1. Kalau misalnya angka 2 ada huruf ND, sebelahnya itu adalah second. Kalau 3 ada RD, third, dan selebihnya. Ini merupakan ketentuan. Oke, nah selanjutnya kamu perhatikan kalau 11 sampai 20 semuanya adalah TH, huruf TH. Oke, nah kita sekarang perhatikan kalau dia kepuluhan. Kalau dia kepuluhan, misalnya 21, maka dia mengikuti 20. Untuk mengatakan 20-annya masih pakai 20 biasa, sama seperti cardinal number, tetapi pas saat kamu mau mengatakan satunya, maka ikuti satu yang first. Jadi 20 first. Yang 22, 20 second, 23, 20 third, dan selebihnya. Kalau 30, 40, 50, 60, 70, dan 80, 90, 100, nah ini misinya sudah buat di sini. Nah, kalau dia ratusan bagaimana? Nah, kalau dia ratusan, kalau tadi di cardinal number, kita mau mengatakan 101, berarti 101.
Kalau di ordinal number, one-nya itu mengikuti first. Jadi 100 and first. Jadi sudah jelaskan di sini, kamu bisa lihat pelan-pelan, pahami perlahan-lahan. Jika kamu tidak mengerti, tolong tanyakan di Google Classroom, di sini akan membantu kamu. Okay, now we will continue our second topic for today is how to tell the time. Jadi topik kedua kita pada hari ini adalah bagaimana kita mau membaca jam dan membuatnya ke dalam kata-kata. Okay, so let's check it out. Oke, jadi sekarang di sini akan mengajarkan kamu bagaimana cara yang membaca jam dalam bahasa Inggris. Oke, dan bagaimana kalau kamu mau bertanya kepada teman, ini jam berapa? Oke, misalnya akan berikan beberapa contoh. Yang pertama, di sini jamnya mengatakan jam 6 tepat, 6.00. Oke, saat kamu mau bertanya kepada temanmu, ini jam berapa? Maka kamu bisa bertanya, what time is it? What time is it? Kemudian jawabannya adalah it is 6 o'clock. Jadi kalau dia tepat, dia menjadi o'clock belakangnya. Kalau dia jam 3 tepat, 3 o'clock. Jam 5 tepat, 5 o'clock. Jam 11 tepat, 11 o'clock. Oke. Nah, bagaimana jika dia menunjukkan jam 6 lewat 15? Oke, cara bertanyanya sama, what time is it? Nah, 6.15. Kalau kita biasanya sehari-hari kita bisa bilangnya itu 6 lewat seperempat. Oke, karena 15 menit itu adalah seperempat dari 1 jam. Oke, cara menjawabnya ada 3. Kamu bisa bilang it is a quarter past 6. A quarter artinya seperempat. Oke, karena kan seperempat 15 menit. Kalau dari 60 menit kan seperempatnya. Past artinya lewat. Lebih. Berarti seperempat lebih. Jamnya jam berapa? 6. Berarti seperempat lebih dari jam 6. 6 lewat seperempat. Berarti a quarter past 6. Atau kamu juga bisa bilang 6:15. 6 artinya jamnya, jam berapa yang ditunjukkan. Kemudian berapa menitnya? 15. Oke. Kemudian kamu juga bisa pakai yang versi dia menitnya dulu di depan. Kemudian kamu buat dia lebih atau kurang. Kalau lebih, misalnya kamu dalam sehari-hari bilangnya jam 6 lebih 15, berarti pakai past. Kalau kamu biasanya bilang jam 6 kurang 15, berarti pakainya to. Oke, karena ini jam 6 lebih 15, berarti 15 past 6. Oke, selanjutnya kalau jam setengah-setengah nih. Misalnya kalau jam 3.30 kan setengah 4. Maka saat bertanya what time is it? Kemudian jawabannya ada 2 pilihannya. Kamu bisa pakai half past 3. Half artinya setengah, past lebih, 3 3. Berarti half past 3 artinya 30 menit ataupun setengah jam melewati jam 3. Jadi half past 3. Kemudian kamu bisa pakai yang keduanya adalah 3:30. 3:30. Oke. Kita lihat contoh-contoh berikutnya di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang lain. Kalau jamnya menunjukkan 1:05. Kalau tadi kan pas ya, ada jam yang tepat, kemudian ada bisa lewat seperempat, kemudian lewat setengah. Nah, ini bagaimana kalau dia lebihnya itu di menit-menitnya nih? Misalnya lebih 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan selebihnya. Di sini contohnya bisa dipakai lebih 5 menit. Bertanyanya what time is it? Seperti biasa, jawabannya ada 2. Oke, ada 2 versi. Kamu bisa pakai it is 5 past 1. 5 artinya dia berapa menit lebihnya? Lebihnya 5 menit. Past artinya lewat. Berarti 5 menit lewat dari jam berapa? Jam 1. 1 lewat 5, 1 lebih 5 menit artinya 5 past 1. Atau kamu boleh pakai jamnya duluan di depan. Kalau jamnya duluan di depan, kamu tinggal tambahkan 1, kemudian berapa menit lebihnya? 5. Jadi 1:5. Oke, lanjut. Kalau jam 12.55. Oke, 12.55 kalau dalam bahasa Indonesia kita jarang bilangnya, sekarang jam berapa? Jam 12.55. Jarang sekali, pastinya biasanya orang bilangnya jam 1 kurang 5. Oke, nah untuk bertanyanya
what time is it? Menjawabnya, it is 5 to 1. 5 artinya 5 menit lagi, to menuju 1. 12.55 kan 5 menit lagi menuju jam 1, benar ya? 1 kurang 5. Berarti 5 to 1. 5 menit menuju jam 1. Oke, bagaimana kalau jam 3.45? Atau bisa kita sebut jam 4 kurang seperempat. Benar ya? Dia menjadi a quarter to 4. Oke, seperempat menuju 4. Seperempat lagi, seperempat perjalanan lagi atau 15 menit lagi menuju 4. Ataupun 15 to 4. 15 menit lagi menuju jam 4. Nah, rumusnya yang harus kamu ingat adalah use what time is it to ask the time. Gunakan kalimat what time is it untuk menanyakan waktunya kalau kamu mau bertanya. Kemudian follow this pattern to tell the time. Ikuti struktur ataupun pattern pola yang ada di sini yang bisa dibuat pakai warna kuning ini untuk kamu menyatakan waktu. Oke. Kalau kamu mau pakainya dia menit yang di depan, berarti formulanya adalah menit keberapa plus past or to. Kalau dia kamu bahasa Indonesia kamu menjadi kata lewat, misalnya lewat itu kan jam 1 lewat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 30 kan biasanya. Berarti pakai past. Oke, 29 biasanya. Kalau dia dari menit yang kamu bilang disebut dengan kata kurang-kurang itu, maka dia pakai to. Oke, kemudian plus hour-nya. Oke, kalau misalnya jam 3 lewat 5, berarti 5 past 3. Kalau misalnya jam 3 kurang 5, berarti kan jam 2.55 ya. Berarti menjadi, yang minitnya berapa? 5 to, dia menuju jam berapa? 3, benar ya? 3. Jadi kamu bahasa Indonesia kan aja dulu, baru kamu masukkan ke dalam menit-menitnya ini ataupun bahasa Inggrisnya. Atau kalau kamu mau yang lebih simple, lebih singkat, ada pilihannya yaitu hour plus minute. Jadi jamnya dulu di depan, baru menitnya. Terserah kamu mau pakai yang mana, atas atau bawah. Kamu mau pakai yang lebih singkat atau yang lebih panjang. Nah, itu tergantung dengan kamu. Oke, silakan diulang-ulang lagi. Kalau masih ada pertanyaan, jangan segan-segan tanyakan kepada Miss Cindy melalui Google Classroom kita. Oke, now it's time for activity time. Oke, jadi sekarang adalah waktunya kamu mengerjakan activity time. Jadi di sini ada 8 jam yang menunjukkan waktu berbeda-beda. Tugas kamu adalah membuat setiap waktu-waktu di sini ke dalam bentuk kalimatnya. Seperti yang sudah kamu pelajari pada slide-slide sebelumnya, bagaimana cara membuatnya ke dalam bentuk kalimat. Oke, kerjakan di buku catatanmu. Sudah, silahkan gambar ulang jamnya. Tidak perlu sama persis, gambar ulang. Kamu bisa menggunakan koin atau apapun itu untuk membuatnya. Gambar ulang di buku catatanmu. Kemudian di bawahnya langsung buat seperti format contoh sebelumnya. What time is it? Kemudian answer-nya it is. Nah, buatlah time-nya apa? Jawab. Oke? Don't forget to do it before you end this class. Oke, silahkan diselesaikan. Besok akan bisa diberikan penjelasannya dan kemudian jawabannya. Jadi ini tidak perlu kamu kumpulkan di Google Classroom. Tapi pastikan kamu menyelesaikannya. Oke? Oke, it's the end of our class today. Ini adalah akhir dari kelas kita hari ini. Thank you kids for give your attention for today's class. Thank you sudah memperhatikan kelas kita hari ini. See you tomorrow and God bless you. Don't forget to do the activity time, okay?